Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan praktekkan praktikum 4 dari mata kuliah IoT mengenai server registration. Di sini adalah simulasi di mana HP dari user dia mengendalikan dua rumah ya, di sini rumah satu dan rumah dua. Dia tidak menggunakan wireless WiFi, tapi dia menggunakan data dari BTS tower, dan yang mengatur adalah router di tengah ini. Oke, untuk pertama-tama saya akan buat dulu rangkaiannya. Oke, ini sudah saya buat ya, rangkaian pertamanya. Agar HP ini tidak mengarah ke sini, kita matikan dulu untuk layanan si wirelessnya. Kita matikan, jadi dia akan hanya terhubung ke BTS. Lalu uh, lalu saya akan menghubungkan menggunakan kabel. Saya menggunakan kabel crossover untuk kabel pertama. Sebelum itu, sebelum menghubungkan semua ini, di bagian PT router, di router yang tengah ini, kita set dulu untuk ini karena kita butuh fast ethernet untuk 4 ya, untuk router 1, router 2, server, dan CO server. Lalu di sini kita matikan dulu, tidak usah dipakai yang tidak perlu dipakai. Kita menggunakan ini fast ethernet, kita butuh 4. Nah, jangan lupa untuk dinyalakan lagi, lalu baru kita hubungin menggunakan crossover. Yang pertama kita hubungkan ke server ini yang di atas. Yang kedua, ini saya sesuaikan dari ini ya, urutannya dari ke ETH1, Ethernet 1 ini, atau Ethernet 0. Ethernet 0 dari router itu menghubung ke server. ETH2 nya ini dia terhubung ke home router 1, yang ini ke home router 3, home router 2, lalu yang ke ETH4 dia menghubung ke CO server. Kita hubungkan dulu, ini dihubungkannya ke internet ya. Lalu yang terakhir, nah untuk CO server ke cell tower kita menggunakan otomatis saja. Nah, lalu yang pertama-tama adalah kita set dulu router, kita set dulu IP di routernya. Kita set dulu yang pertama di fast ethernet 0 atau 1 ya, jangan lupa dinyalakan. Lalu kita pakai ini, kita copy saja ke bawah 192.168.1.1. untuk subnet akan otomatis. Lalu begitupun seterusnya untuk fast ethernet 1 sampai ke 3. Oke, lalu selanjutnya adalah kita set IP di server atas atau server IoT atau yang penyedia DNS-nya. Kita set dia menggunakan server yang sama dengan router ini, yang tadi adalah 192.168.1.1. Berarti di sini kita akan set dia 1.2. Kita ke sini, kita set ke 1.2. Nah, sudah. Lalu yang selanjutnya adalah kita set si operator 1. Operator 1 kita set gateway-nya juga, dan untuk DNS ini kita harus arahkan ke server IT DNS-nya ini ya, IP-nya.
kita set dulu yang pertama di router 1. Oke, kita set di bagian internet. Kita set IP-nya dengan 2.2. Lalu untuk gateway-nya kita set menggunakan 2.3. Oh, gateway-nya kita menggunakan 2.1 mengarah ke routernya tadi, router yang di tengah. Lalu DNS servernya kita arahkan ke IP dari server DNS atau server IoT. Ini sudah benar. Lalu kita set lagi untuk yang kedua, router di rumah kedua. Oke, untuk router di rumah 2 kita set juga IP-nya sesuai di dokumen. Ini kita set ke 3.2. Lalu gateway-nya mengarah ke router tengah 3.1. Lalu DNS-nya mengarah ke server IoT atau server DNS. Oke, lalu ini ada WiFi ya. WiFi itu di sini home router 2 menggunakan 2.1. WiFi itu ada di bagian LAN. Oke, di sini kita tambahkan saja di sini 2. Ini ya, 20.1. Lalu yang home router pertama menggunakan 10.1. Di bagian LAN. Oke, 10.1. Setelah itu oke, untuk SSID ada providernya dirubah juga. Ini rumah 1, rumah 2. Untuk SSID ini bebas ya, bisa apa aja. Misal di sini kita set SSID di GUI ke bagian wireless. Lalu di sini ada SSID. Kita akan melakukan yang 2.4 GHz ini. Lalu SSID kita rubah mungkin gedung 1 ataupun rumah 1, bebas ya. Ini saya misalkan gedung 1. Lalu untuk yang lain saya disable karena nggak akan kepake, agar tidak mengganggu. Lalu jangan lupa untuk di save di bagian bawahnya. Di save, klik 2 kali sampai ketika berpindah dari wireless lalu ke wireless lagi, ini akan tetap seperti ini ya, atau sudah ke save. Oke, di sini sudah tersave. Lalu di router 2 kita set juga di bagian wireless. Kita set SSID-nya gedung 2. Lalu yang lainnya disable. Dan tidak lupa untuk di save. Oke, setelah itu settingan selanjutnya adalah di CO server. Kita set IP di backbone-nya, lalu gateway-nya mengarah ke router dan DNS-nya mengarah ke server IoT. Kita set di CO server, lalu ke config di bagian backbone. Nah, lalu di sini kita rubah ke static. Kita set 4.2. Lalu gateway-nya mengarah ke router 4.1 dan DNS servernya mengarah ke server IoT.
1.2. Udah. Lalu di bagian cell tower kita set DHCP dengan IP ini ya. Dan ada SSID atau provider, ini baik lagi namanya bebas, mau Telkomsel, mau Tri ataupun nama lain itu bisa. Di bagian cell tower kita set IP-nya sesuai, kita set IP-nya sesuai dengan di dokumen, yaitu 16.1.1 point. Oke, kata aja itu. Oke, di cell tower defaultnya sudah sesuai ya dengan dokumen, jadi kita nggak perlu untuk ubah-ubah. Lalu untuk SSID-nya kita set di setting. Kita di bagian provider kita ubah ke nama yang kita mau, Telkomsel ataupun Tri. Di sini saya akan menggunakan XLNet aja. Lalu jangan lupa untuk di-on-kan external access-nya. Lalu untuk settingan selanjutnya adalah di bagian cell tower kita ubah SSID-nya yang di bagian 3G 4G-nya sama dengan di CO servernya. Ke bagian config, lalu di provider ini kita sesuaikan dengan nama yang ada di CO server tadi, dan jangan lupa untuk di-on-kan. Oke, di sini sudah sesuai ya dengan. Oke, yang selanjutnya adalah kita akan setting DNS di server IoT-nya. Kita tambahkan DNS ataupun nama web iot.net dan mengarah IP-nya ke si server ini tadi yang penyedianya. Lalu nanti kita akan setting static routing-nya di router yang tengah ya. Oke, yang pertama kita tambahkan DNS dulu di server. Kita ke service, ke DNS. Sini jangan lupa di on kan, kita tambahkan iot.net. Addressnya mengarah ke server ini, server IoT-nya sendiri. Kita tambahkan. Oke, sudah benar ya. Lalu yang selanjutnya adalah kita tambahkan static routing ya di router yang tengah. Oke, tambahkan statiknya. Kita tambahkan untuk network 172.16.1.0. Lalu next hop-nya kita mengarah ke CO server ya, server 84.2. Lalu di sini setnya 25.0, lalu di add. Oke, di sini udah oke. Di sini belum setting gateway ya di server. Gateway-nya mengarah ke ID config. Di bagian ini ada default gateway-nya. Gateway-nya yaitu mengarah ke router yang tengah ya, 192.168.1.1. Gini. Dan servernya tidak usah ditambahkan, nggak apa-apa, kita default gateway aja. Lalu selanjutnya sebelum kita atur sini, kita harus pastikan smartphone ini bisa simple PDU ya, simple PDU ke server. Oke, di sini belum terhubung. Di sini untuk 3G 4G-nya jangan lupa SSID-nya seperti tadi XL.net ya, XLNet. Oke, di sini kita ganti ke XLNet seperti di BTS dan CO server. Kita on off kan, lalu kita DHCP refresh sampai dia dapat IP dari CO server
yang di bagian BTS ya, yang tadi 172. Ini dia sudah dapat 172.16.1. Lalu kita coba simple PDU. Kita akan lihat simple PDU dari sini ke server. Oke, di sini violet, kita coba yang kedua kali karena biasanya yang pertama itu pengenalannya. Oke, masih violet, kita coba untuk percepat waktunya. Mungkin ada beberapa proses yang cukup lama untuk benar-benar tersetting ya. Lalu kita coba lagi simbol PDU. Oke, kita coba simbol PDU lagi dari HP ke server ya. Oke, jika masih violet, kita akan coba tracer ya. Di bagian desktop, di command prompt, kita coba tracer ke IP server ya, 192.168.1.2. Kita akan lihat di bagian mana PDU nya berhenti atau gagal terkirim ya. Oke, ini di bagian cell tower ini udah oke. Ini masih berlanjut. Oke, di sini request timeout di bagian, harusnya di sini di jauh server ya. Oke, ternyata di sini ketika file tadi di bagian router ada typo ya. Di sini harusnya via-nya adalah via dari IPC JO server. Jadi di sini harusnya 4.2 bukan 1.2. Jadi di sini di remove dulu, lalu tambahkan statiknya ke 4.2. Oke, lalu coba lagi PDU dari HP ke router. Oke, successful. Lalu dari HP ke server IoT. Oke, udah bisa. Lalu kita akan setting di bagian IoT nya. Oke, yang pertama di bagian lampu ya. Kita setting yang pertama di bagian setting global. Kita ubah IoT servernya ke remote server. Lalu untuk server addressnya menggunakan DNS tadi, yaitu IoT.net. Untuk username dan password ini masih belum di set ya. Nanti di setnya menggunakan HP saat akses IoT.net. Lalu untuk terbang komputer kita setting wirelessnya. Oke, setting wireless di sini SSID-nya samakan seperti tadi ya, yaitu gedung 1. Di sini kita on off kan. Lalu IP-nya yang sebelumnya ini kita reset untuk dapat IP ke home router ini tadi. Nah, di sini udah dapat. Lalu kita setting yang sama ke window, lalu ke sini seperti tadi juga ya, tapi yang bagian ini ke gedung 2. Oke, lakukan yang sama di gedung kedua ya, atau di area kedua atau rumah kedua. Oke, di sini sudah terhubung dan IP-nya udah dapat ya, sesuai dari IP home routernya. Yang window juga. Oke, udah terhubung dan IP-nya harusnya sudah dapat ya di sini. Oke, sebelum membuat user dan password untuk mengendalikan perangkat-perangkat ini, kita coba simbol PDU dari lampu untuk ke server. Oke, ini violet karena tadi belum dikonekin ya. Karena di bagian itu tadi ada user dan password, jadi sekalian dibuat dulu untuk user dan passwordnya.
Oke, beralih ke web browser. Oke, masuk ke web browser, kita akses iot.net tadi, lalu go. Lalu di sini kita buat akun dulu ya, iot akun. Kita pakai user, kita coba bikin user, lalu passwordnya user 123. Kita create. Oke, lalu di bagian itemnya ini kita tambahkan dari user dan juga passwordnya. Oke, kita tambahkan user dan passwordnya tadi di settings global. Lalu di remote server ini kita pakai tadi username apa dan passwordnya. Lalu kita connect sampai tulisannya berubah jadi refresh ya. Oke, lanjut ke perangkat kedua. Oke, lanjut ke gedung 2 atau rumah 2. Oke, ketika sudah terhubung semuanya, kita coba simpel PDU dari perangkat ini ke server. Harusnya di sini dia sudah sukses ya. Oke, lalu kita coba dari perangkat lainnya, pastikan sukses semua. Oke, ke perangkat kiri. Lalu windownya juga. Oke, ketika sudah successful, di sini seharusnya sudah keluar ya di bagian ini, di iot.net-nya udah keluar seperti perangkat-perangkatnya untuk dikendalikan ya dari jarak jauh. Di sini kita coba lihat untuk window ya, untuk window iot 6 berarti yang kiri. Oke, udah bisa dikendalikan ya. Lalu untuk lampu kita on kan. Lalu untuk yang satunya yang di kanan kita on kan, windownya juga kita buka. Ya, jadi ini simulasi untuk mengendalikan perangkat dari dua rumah yang mungkin dalam realitanya ini jaraknya jauh dan ingin mengendalikan dengan smartphone ya, yang dia juga tidak terhubung di home router yang sama atau di wifi yang sama. Jadi seperti ini simulasi sederhananya. Oke, sekian itu saja untuk praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.